Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Sebelumnya saya Aditya Aprilianto sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Abdi Rusdiono, 2 Aditya Aprilianto, 3 Agus Dwihandoko, 4 Anggun Muhammad Sulaiman, kelima Andia Pramesti, keenam Mariani Khairunisa, ketujuh Maya Olida, 8 Meli Agustina, ke-9 Muhammad Farhan, ke-10 Niken Awalia, ke-11 Novirianto. Ya, di sini saya akan memandu presentasi hari ini yang berjudul Hypermesis gravidarum. Ya, di sini saya akan persilakan untuk pemateri 1 yaitu Andia Pramesti untuk memaparkan materi pertama. Baik, terima kasih untuk Mbak Andia Pramesti yang sudah memaparkan pemateri pertama, yaitu selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Anggun Muhammad Sulaiman sebagai pemateri 2 untuk dipersilakan mematerikan materi 2. Ya, terima kasih untuk pemateri kedua yaitu Anggun Muhammad Sulaiman. Yang akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Abdi Rusdiono. Kepada Abdi Rusdiono silakan untuk memaparkan materi ketiga. Lanjut. Anak dulu. Ya, terima kasih untuk pemateri ketiga yaitu Abdi Rusdiono. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kelompok kami membuka 3 pertanyaan. Silakan untuk yang ingin bertanya bisa menamakan nama panjang disertakan dengan nomor induk mahasiswa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Pramesti Noviana Dewi, NIM C1019004, kelas 2A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu Hypermesis gravidarium. Pengertian Hypermesis gravidarium adalah mual dan muntah biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi dapat timbul di 6 minggu setelah hari pertama haid dan berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. Dimulai pada usia kehamilan 9-10 minggu, puncaknya pada usia kehamilan 11-3 minggu, dan sembuh pada kebanyakan kasus pada umur kehamilan 12-14 minggu. Dalam 1-10% dari kehamilan, gejala-gejala dapat berlanjut melampaui 20-22 minggu. Kejadian hiperemesis dapat berulang pada wanita hamil. Jadi, bagi wanita yang habis menikah dan melakukan hubungan intim, pasti akan mengalami kehamilan, dan di mana hiperemesis gravidarium itu terjadi. Yang kedua, etiologi hiperemesis gravidarium. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 1.301 kasus hiperemesis gravidarium di Kanada, diketahui beberapa hal yang menjadi faktor risiko terjadinya hiperemesis gravidarium, di antaranya komplikasi dari kelainan hipertiroid, gangguan psikiatri, kelainan gastrointestinal, dan diabetes progestasional. Beberapa faktor predisposisi dan faktor lain yang telah ditemukan adalah sebagai berikut. 1. Primigravida
molahitadidosa dan kehamilan ganda. 2. Masuknya filikorialis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. 3. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. 4. Faktor psikologis seperti depresi, gangguan psikiatri, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, dan bisa menimbulkan hiperemesis gravidarum. Seperti pada umumnya, remaja yang sudah hamil tapi takut untuk menjiwai peran sebagai ibu karena belum siap untuk menjadi seorang ibu. Itu contohnya. Dan yang ketiga, C. Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum. Tandanya ada 1. Tingkat 1. Muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Berat badan menurun dan merasa nyeri pada epigastrium. 2. Tingkat 2. Penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, dan suhu kadang naik dan mata sedikit ikterus. 3. Tingkat 3. Keadaan umum lebih buruk, muntah, berhenti, kesadaran menurun, dari suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi karena pada susunan ensepalopati Weimike dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan defisiensi zat makanan termasuk vitamin B kompleks, timbulnya ikterus menurun. Baik, terima kasih untuk pemateri 1. Di sini saya akan melanjutkan sebagai pemateri 2. Gejala hiperemesis gravidarum. Ada 12. Yang pertama, mual dan mutah yang parah dan berkepanjangan. Yang kedua, berat badan menurun. Dan yang ketiga, dehidrasi. Yang keempat, jantung berdebar. Dan yang kelima, konstipasi. Dan yang keenam, mengeluarkan air liur secara berlebihan. Yang ketujuh, pusing dan nyeri kepala. Yang ke-8, sangat sensitif terhadap arca. Yang ke-7, sulit menelan makanan atau minuman. Yang ke-10, hipertensi atau tekanan darah rendah. Yang ke-11, berat badan bayi rendah. Dan yang terakhir, masalah psikologis seperti stres, bingung, cemas, dan putus asa. Yang D, komplikasi hiperemesis gravidarum terbagi menjadi 4. Yang pertama, mutah dan perlebihan dapat menyebabkan cairan tubuh semakin berkurang sehingga darah menjadi kental atau hiperkonstipasi yang dapat memperlambat peredaran darah, yang berarti bahwa konsumsi oksigen yang nutrisi ke jaringan berkurang sehingga akan menimbulkan kerusakan jaringan yang berberat, keadaan ibu dan janin mutah yang terus-menerus disertai dengan kurang minum yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi.
Yang kedua, hipermesis gravidarum yang berat dapat membuat pasien tidak dapat makan atau minum sama sekali, sehingga cadangan karbohidrat dalam tubuh ibu akan habis terpakai untuk pemenuhan kebutuhan energi jaringan. Akibatnya lemak dioksidasi, namun lemak dapat dioksidasi dengan seumpama dan terjadi penumpukan asam aseton asetetik, asam hidroksibutirik, dan aseton sehingga menyebabkan ketosis. Salah satu gejala adalah bau aseton pada nafas. Yang ketiga, pada hipermesis gravidarum, muntah dapat berkepanjangan, sering dan parah. Kadar sang plasma meningkat, kadar tembaga menurun, dan kadar magnesium tidak berubah. Yang terakhir, akibat defensi tiamin B akan menyebabkan terjadinya diplopia paisi nervus ke-6, nystagmus, astaksia, dan kejang. Dan yang E, penanganan medis hipermesis gravidarum ada 2. Yang pertama, penata laksanaan utama hipermesis gravidarum adalah rehidrasi dan penghentian makanan peroral. Yang pertama, tata laksana awal pasien hipermesis gravidarum harus dirawat inap di rumah sakit dan dilakukan rehidrasi dengan cairan natrium klorida atau ringer laknat atau RL. Penghentian pemberian makanan peroral selama 24-48 jam serta pemberian antiemetik jika dibutuhkan. Yang kedua, pengaturan diet untuk pasien hipermesis gravidarum tingkat HI. Diberikan diet hipermesis T. Makanan yang diberikan berupa roti kering dan buah-buahan cairan dan tidak bersama makanan, tetapi 1-2 jam setelah makan. Jahe telah diteliti untuk penelaksanaan. Sekian materi yang saya bacakan. Terima kasih. F. Nursing Care Plan hipermesis gravidarum dengan 2 diagnosa perawatan ditegakkan melalui 1. Anamnesis. Dari anamnesis didapatkan amenorrea, tanda kehamilan muda, mual dan muntah. B. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, perhatikan keadaan umum pasien, tanda-tanda vital, dan tanda dehidrasi dan besarnya kehamilan. G. Intervensi hipermesis gravidarum. Garisbelai melaporkan sebagai wanita dengan mual dan muntah pada kehamilan merasakan awal terjadinya sebelum usia kehamilan 9 minggu. Jumlah tersebut menurun 30% pada kehamilan 10 minggu, turun lagi 30% pada kehamilan 12 minggu, dan menjadi 30% pada kehamilan 16 minggu. 10% mengalami mual dan muntah setelah 16 minggu dan hanya 1% tetap mengalaminya setelah usia kehamilan 20 minggu.